بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhan nas, qanifina azakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Adabul Mufrad karya Imam Bukhari rahimahullah, masuk pada pembahasan baru, hal yang sama dengan hal kemarin, namun Imam Bukhari rahimahullah membawakan riwayat yang berbeda. Hal yang ke-267. Qala Imam Bukhari rahimahullah, bab tu'adah fil umur. Bab tu'adah dalam semua urusan. Dibahas kemarin, tu'adah ialah at-ta'anni. At-ta'anni itu memikirkan masak-masak sebelum bertindak. Tu'adah itu ada unsur ta'anni, memikirkan masak-masak, mempertimbangkan maslahat dan madarat. Ada unsur kesabaran padanya, ada unsur keurutan kesantunan padanya, berpanjang ke depan. Tu'adah itu lawan dari ajalah, isti'jal, sikap berburu-buru, sikap bergesa-gesa, sikap perampangan. Baru ada sikap penuh pertimbangan makan. Ada yang namanya al-ajalah, al-isti'jal, sikap terburu-buru, sikap bergesa-gesa, serampangan dalam semua urusan. Kalimat fil umur dalam semua urusan meliputi urusan-urusan duniawiyah, juga meliputi urusan akhirat, urusan dunia atau urusan akhirat, dan yang terkait dengan masalah din, yang terkait dengan masalah umur ukhrawi. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis terkait dengan pentingnya tu'adah fil umuril akhirah. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, yang dikeluarkan oleh Abu Dawud al-Hakim dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah menyatakan, at-tu'adah fi kulli syai'in khair. At-tu'adah fi kulli syai'in khair. Dia namanya sikap tu'adah dalam segala sesuatu itu baik. Itu baik. Barakallah. Kita lihat riwayat yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Nanti kita coba insyaallah taala.
Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abu Ma'mar Abdullah bin Amr Abu Ma'mar qala haddatsana Abdul Warith ibn Sa'id At-Tannuhi qala haddatsana Yunus wa Yunus bin Ubayd Al-Basri an Abdurrahman bin Abi Bakrah an Asaj Abdul Qais radhiyallahu anhu dari Asaj Abdul Qais radhiyallahu ta'ala anhu arba. Qala dia berkata, qala li an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam pernah berkata kepadaku, inna fika la khuluqaini yuhibbuhum Allah. Sesungguhnya pada dirimu ada dua akhlak, dua perangai yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tanyakan, wa ma huma ya Rasulullah? Apa itu? Kedua akhlak itu ya Rasulullah. Para Rasul menjawab, al-hilmu wal haya. Al-hilm sikap santun. Al-hilm itu kesantunan dalam sikap sesuatu. Padanya ada unsur kesabaran, padanya ada unsur pemaafan. Itu hilm. Hilm itu lebih dari sekedar sabar. Paham ya? Sabar disertai dengan memaafkan. Itu hilm. Al-hilmu wal haya. Al-hilm dan rasa malu. Saya tanyakan lagi, Fadiman kana au haditha. Itu akhlak yang dulu atau yang baru? Artinya akhlak yang sudah aku miliki sebelumnya, ataukah harus aku adakan sekarang ini? Kalau Fadiman, aku mengatakan dulu, akhlak kamu yang dulu, artinya akhlak kamu yang sudah kamu miliki sebelumnya. Untuk maka saya katakan alhamdulillahilladzi syabalani ala khuluqaini ahabbahum Allah. Segala puji bagi Allah yang memberikan aku taufik. Syabalani Jibillah memberikan aku taufik dua akhlak yang Allah cintai. Al-ilmu wal haya. Wa hadha isnadun sahih. Kita baca lagi Al-Qur'annya sampai selesai semua riwayat karena semuanya sama. وقال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن ابي هاشم قال حدثنا اسماعيل بن علي قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده قال dari Qatadah dia mengatakan haddatsana telah menceritakan kepada kami man laqiyal wafda, seseorang yang pernah menjumpai rombongan delegasi, rombongan alladzina qadimu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam min Abdul Qais, rombongan yang dulu pernah datang menemui Nabi alaihi salatu wasallam dari Abdul Qais, dari Abdul Qais. Wa dzakara Qatadah wa Abu Nadrah an Abi Sa'id al-Khudri. Juga Qatadah menyebutkan sanad dari Abu Nadrah dari Abu Sa'id al-Khudri. Qala dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di Asyatul Qais. Nabi alaihi salatu wasallam pernah berkata kepada Asyatul Qais, inna fika la khaslatayn yuhibbuhum Allah. Sesungguhnya pada kamu ada dua perangai yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-hilm wal anah. Al-hilm sabar sertai dengan pemaafan, santun. Wal anah, al-anah ta'anni dari at-ta'anni, memiliki pandangan yang jauh, pertimbangan yang matang, tidak serampangan. Ini hadis disebutkan Sahih Muslim. Wa qala rahimahullah ta'ala haddatsana Abdullah bin Abdul Wahhab qala akhbarana Bishr bin Mufaddal qala haddatsana Qurrah bin Khalid an Abi Jamrah, Abu Jamrah namanya Nasr bin Imran al-Zubairi, an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Asad, Nabi alaihi salatu wasallam pernah berkata kepada Asad, yaitu Abdul Qais,
Inna fika la khaslataini yuhibbuhumullah. Sesungguhnya pada kamu ada dua perangai yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hilm wal anah. Al-hilm dan al-anah ta'anni. Sama dengan tadi. Ini juga dalam Sahih Muslim. Wa qala rahimahullah ta'ala hadatsana Qais bin Hafs qala hadatsana Khalid bin Hujair al-Ajli. Rawi ini ada perbincangannya. Khalid bin Hujair. Qala hadatsani Hud bin Abdullah ibn Sa'd. Ini masyhur. سمع جده مزيده العبد قال dia pernah mendengar kakeknya namanya Mazidah al-Abdi berkata ja'ala Shaj yamshi datang si Asad dia berjalan hatta aqadat yadi Nabi alaihi salatu wassalam sehingga dia mengambil tangannya Rasul alaihi salatu wassalam faqabbalaha dicium tangannya Rasul. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepadanya ama inna fika la khuluqain yuhibbuhum Allah wa rasuluh. Ketahuilah pada kamu ada dua akhlak, ada dua perangai yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Qala berkata Asad jibillan atau enam jibillan jabaltu alaih atau khuluqan ma'i tabiat jibillan tabiat yang aku dianugerai itu atau khuluqan ma'i apakah akhlak yang harus saya upayakan. Qala la Rasul mengatakan tidak bal jibilta alaih bahkan engkau diberi anugerah tabiat akhlak itu. Qala berkata Asad alhamdulillahilladzi jabalani ala ma yuhibbu Allah wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang menganugerahkan kepada aku tabiat yang dicintai Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Namun untuk hadis yang satu ini, berhalaman ini dengan isnad ini sahih. Ada Hud bin Abdullah bin Sa'd majhul. Maka ini pakai lafaz yang setelah yang sebelumnya. Saya pindah selesai beberapa riwayat di bawah dengan satu bab. Ringkasnya barakallah. Dalam riwayat ini Rasul alaihi salatu wassalam memuji dua akhlak. Yang ketika itu kebetulan ada pada sahabat yang mulia ada Abdul Qais. Akhlak yang pertama ialah al-hilm. Al-hilm. Kesabaran yang disertai dengan kemaafan, memaafkan kesalahan orang lain. Al-hilm. Al-hilm itu muncul pada kelas hukum ketika seseorang itu memiliki jiwa besar, penyabar, orangnya tidak temperamental. Pada kelas hukum akan muncul al-hilm. Itu disukai oleh Rasul. Dalam contoh, disebutkan dalam sekian banyak riwayat bagaimanakah al-hilm yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Suatu hari pernah Rasulullah alaihi wasallam jalan dengan sahabat. Tiba-tiba dari belakang menyusul seorang Arabi, seorang Arab pedalaman. Menyusul ke belakang itu sampai di depannya Rasul, langsung ditarik selendangnya Rasul yang di lehernya itu. Tarik dengan keras oleh dia. Katanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu sampai membekas di lehernya Rasul. Keras, tarik. Ternyata dia mengatakan ya Muhammad murli min malillahi alladhi indak. Ya Muhammad perintahkan untukku sejumlah harta Allah yang ada pada kamu. Bahasanya Pak Oga cepet dulu dong. Gitu ya. Bahasanya dia minta uang. Tarik dengan keras
sekeras-kerasnya membekasi lehernya Rasul, ternyata tidak uang, tidak duit. Yang tidak apa namanya hasab itu mal. Ketika Rasulullah SAW katanya Anas bin Malik tidak marah, beliau tersenyum. Katakan sama al-falsafah kata yang Nabi Muhammad Rasulullah SAW dia tersenyum. Sampai mengatakan para sahabat untuk memberi harta kepada A'rab itu. Ini kata para ulama, contoh sifat al-hilm yang dimiliki Rasulullah SAW. Begitu sabarnya Rasul. Nanti dia, begitu sabarnya beliau. Bagaimana beliau memaafkan kesalahan besar yang dikerjakan oleh A'rab itu. Kalau orang Madura yang begitu kan, wah, bisa keluar duitnya. Kayak gitu ya. Jadi belakang tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada halilintar, tidak ada omongan, tidak ada apa. Tiba-tiba datang tarik kerah kamu sekuat tenaga sampai kamu tidak bisa nafas, sampai kamu membekas di leher kamu, bekas tarian kaki. Tiba-tiba tidak polisnya. Itu kalau kita orang ya Pak, jaharnya luar biasa itu. Nah gitu ya. Mungkin sudah kamu apakan orang itu. Apalagi membekas di leher sendiri. Tapi Rasulullah tidak marah. Itu ilmu memaafkan kesalahannya orang lain. Di situ ada unsur kesabaran, jiwa besar, tidak gampang marah, bukan temperamental. Karena beliau ngerti dia berbuat demikian orang jahil dari kalangan Arab. Itu ilmu, halim. Sifat yang berubah disebutkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma ketika Rasul dan para sahabatnya pulang dari perang, sehingga sebuah tempat yang banyak dirinya semacam bukit. Maka mereka terpecah-pecah di banyak tempat. Ketika Rasulullah SAW istirahat di bawah pohon samurah, di bawah pohon sidr. Pakaiannya Rasul digantikan gitu. Seperti itu. Karena sahabat Jabir bin Abdullah bisa kami mendengar suara yang keras, suara teriakan, kaget kan? Langsung kami bergegas menuju ke arah tersebut. Ternyata didapati Rasulullah SAW sudah menguruskan pedang di hadapan seorang Arab. Terus mengatakan, tahu tadi apa yang terjadi? Tidak tahu ya Rasulullah. Tadi ketika saya istirahat tertidur, datang Arab ini. Dia menghunus pedangku, kemudian mengarahkannya ke saya dan mengatakan, ya Muhammad, siapa yang membela kamu dariku sekarang ini? Mau dibunuh. Siapa yang membela kamu sekarang dariku? Aku mengatakan Allah. Langsung tangannya bergetar, jatuh pedangnya. Ambil sama Rasul. Nah sekarang siapa yang membantu kamu, membela kamu dari pedangku ini? Ya Muhammad kun khairu akhir. Ya Muhammad, maafkan. Apanya Ali, maaf, jangan dukung saya, Maka dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Dimaafkan ya kan, oleh Rasul SAW. Dalam keadaan itu A'rabi hendak membunuh Rasul. Pedang di tangan dihunuskan di depannya Rasul. Nyawa beliau terancam. Mengancam nyawa beliau. Tapi subhanallah ketika Rasulullah SAW punya kemampuan untuk membalas dan dia meminta maaf, muncul sifat al-hilm yang lebih. Dimaafkan itu Arabi. Dimaafkan. Itu kan menunjukkan orang yang betul-betul penyabar, tidak gampang marah, tidak gampang emosi, tidak gampang melampiaskan isi amarah hatinya segala macamnya. Itu namanya halim, itu namanya ilmu.
Dan gampang memiliki sifat seperti ini. Jauh-jauh sebelumnya sudah terlatih terlebih dahulu dengan kesabaran, berpikir panjang, melihat siapa yang berbuat kezaliman pada dirinya, orang jahil atau orang itu, orang alim atau orang alim. Itu tidak sembarang orang. Mungkin kalau dibikin ilustrasi gambaran di zaman sekarang untuk kalangan para kai gitu ya. Assalamualaikum. Antum lagi ceramah. Lagi ceramah menyampaikan ilmu kepada masyarakat, kepada kaum muslimin. Tiba-tiba ada orang senang sama antum langsung tampil ke depan. Masa langsung gitu ya. Interupsi. Langsung kamu dihabiskan itu. Ustaz ini begini, antum ini begini, wah, bilang banyak orang. Antum tahu, Rasulullah ini orang yang ini kisah yang ada waktu. Tahu kisah, sesuatu yang tidak beres orang-orang. Itu diuji sama para antum. Diuji jiwa besar antum. Diuji al-ilm yang aku miliki. Di depan majelis di forum umum demikian caranya. Diuji. Kira-kira kalau antum cerita, bagaimana jawabannya? Antum diam saja, antum balas, antum bantah dia, atau bagaimana? Gimana? Posisi gitu ya. Sikat dia gitu ya. Sampai dia dengan ucapan kamu gitu ya. Dia lebihnya. Kalau ternyata orang ini hanya emosional, sebentar, reaksi spontanitas, emosi dengan kamunya, para pelaku, maka yang dinasihatkan para pelaku ialah al-ilm. Dalam kondisi yang seperti itu, jangan kamu tanggapi. Cukup kamu dengan senyum manismu, ya. Antum katakan kepada dia, Masya Allah, Tabarakallah, Allah yang ada di jazakallah khair, barakallahu fi. Ketika dia menyatakan kalimat-kalimat yang batil, kamu terangkan. Ada punya satu itu Allah mengatakan demikian dalam Al-Quran, Rasul mengatakan demikian dalam Sunnah. Oh, dia harus salah gini. Ayat yang mengatakan demikian, hadis mengatakan demikian. Barakallahu fi. Barakallahu fi. Kenapa ya Pak? Kok aku harus kira seperti ini? Di depan forum umum. Saya katakan di depan forum umum. Di depan kaum muslimin. Ketika ada seseorang yang memiliki tindakan seperti itu, kemudian kamu menampilkan sikap sabarmu, sikap hilm yang kamu miliki, hikmah yang kamu miliki, besar kamu di dalam masyarakat. Jempolnya itu nggak cuma dua, jempolnya banyak. Bagus. Tidak marah, tidak emosi, tidak tersamping reaksi kerasnya dan segala macamnya. Bayangkan itu orang bengak-bengok dari tadi. Ustaznya mengatakan jazakallah khair, Allah yang berhenti. Dari itu teriak-teriak. Ustaznya menimpali, qala Allah qala Rasul ilmiah gitu kan. Ini ayatnya mengatakan demikian, hadis mengatakan demikian, bahasa. Itu namanya ilmu. Tapi kalau kamu lagi ini langsung kamu sing-singkan lengan bajumu, apa? Kamu membicarakan saya di sini, ayo mau di mana kita ketemu? Langsung jatuh antum di depan masyarakat, jatuh antum di depan kaum muslimin. Ini ustaz penting mata. Ayo dia, itu apa preman? Terus, maka nama orang itu mandang antum. Kalau dia semuanya maklum, dia orang jahil. Paham ya?
Kalau antum nggak ada yang maklum, saya seorang punya ilmu, seorang ustaz, dai besar, dai nasional, gitu ya, katanya. Kok demikian? Itu namanya tentang bahasa. Gini sih. Tentu jadi. Nantang gelut ini. Ke depan. Ayo, sini, gelut lagi. Ayo, capek sih. Tahan begini. Sama banyak orang. Itu kenangan masa lalu. Seseorang. Saya. Kenangan masa lalu seseorang. Salah. Di sini antum diuji. Ketika itu antum harus tunjukkan sebagai seorang dai yang halim. Halim. Itu jelas tidak menjadikan antum. Itu yang parah. Apalagi yang agak ringan-ringan sedikit. Sampaikan pertanyaan jawab. Yang tanya silakan. Saya Ustaz. Ya, tafadhal. Pertanyaannya itu, bahasanya itu berapi-api, kayak orang marah. Saya tolong berangkat sama saya Ustaz. Jangan ekspresi yang kelihatan marah begitu. Dan jawab pertanyaannya itu membutuhkan aku. Tas begitu. Masya Allah. Diuji lagi, antum ini orang sabar apa enggak? Diuji lagi, antum ini orang yang halim atau tidak? Antum ini hakim atau tidak? Ya kan? Nggak ada orang kayak gini. Tadi tunjukkan halimnya antum. Dia emosi cara menyampaikan pertanyaannya, nampak dia lagi marah sama antum. Ya, itu kan nggak cocok, nggak paham dengan antum kan gitu ya. Tapi pertanyaannya dengan nada yang emosi, yang membuat antum sorong. Yang kalau tanya antum salah dalam menjawab, wah antum jatuh, gitu ya. Ya bukan di forum kayak antum ini, forum yang itu kan forumnya para ikhwan kan gitu ya. Nggak ada masalah. Yang dibayangkan ketika di luar sana harus antum munculkan. Dia menyampaikan pertanyaan ngamuk-ngamuk, antum santai aja. Ayo, ya, kalau ya. Kayaknya antum seperti itu ya kan, dengan ketenangan, dengan tenang, nggak nampak emosi, nggak nampak reaksi, marah, antum tenang. Ayo, taruh lagi. Ayo, ya, taruh lagi. Itu bikin dia kan dia. Harus setelah itu antum jawab dengan ilmiah. Dengan ilmiah. Jangan menampakkan ekspresi marah, tapi tampakkan ekspresi ketegasan. Bahasanya tegas, tak gitu. Mimiknya serius, tapi tidak marah. Sama tuh. Ya kira-kira hanya. Ya masalahnya yang ngomong lain dengan yang diajak ngomong gitu, karena gambaran di depannya berbeda. Kira-kira demikian. Itu yang disampaikan dalam Masyaikul Yawm, disebutkan dalam sebuah kitab Muhadharahnya Syekh Rabi' bin Hadi Al-Mas'ari hafizahullah ta'ala wa syafa' Al-Hasu al-Ikhlas. Di situ di bagian akhir dibawakan kisahnya beliau ketika dakwah Sudan. Yang saya ngasih kepada antum sekarang, yang sudah saya dengar sekarang, dakwah Sudan. Sudan itu mana? Afrika ya. Ya, di sana itu markas Sufia. Tempat taklimnya itu bukan lagi musola kecil kayak gini, lapangan sak. Pengisi undang semua pihak yang datang ini alim besar dari Saudi. Gak muat sini nih Pak. Lapangan besar. Orang umum muslimin diundang, tokoh-tokoh sufiah datang, anak-anak buahnya sufiin datang, ahlu sunnah juga datang. Karena ini pangkalannya kaum sufiah, nah gitu ya. Maka yang saya sampaikan masalah akidah. Tauhid. Qala Allah, qala Rasul. Qala Allah, qala Rasul. Terus ayat, hadis,
Wahadah. Barakallah. Selesai apa namanya ceramah, yang panas ini kan tokoh sufiahnya. Nah, ini pemahaman aneh ini bertentangan dengan pemahaman kita ini. Tampil itu, pusing gini seperti itu. Kalau bisa saya ilustrasikan ya, baca kitab tapi bisa terbayangkan gitu ya Pak. Di gini kan seperti itu. Ini ngamuk-ngamuk pada kayak gitu. Syekh tenang aja. Nah, barakallahu fiik. Masih batil. Nah, Allah mengatakan demikian dalam ayatnya. Nah, Rasul mengatakan demikian dalam hadisnya. Tidak marah, tidak terpancing emosinya, tenang tapi ilmiah. Begitu selesai itu majelis, yang tersiar di tengah-tengah masyarakat, dakwah Sufiyah di Sudan hancur berantakan. Itu yang muncul. Dakwah Sufiyah di Sudan hancur berantakan. Lebur dengan dakwahnya Syekh yang baru datang dari Saudi. Pandangan masyarakat kepada Syekh ini kan, bagus Syekh ini, Masya Allah. Juga dikisahkan secara khusus ketika beliau datang di masjid markas besarnya Sufiyah Tijaniyah. Kan hampir semua masjid didatangi, dimasuki, kasih tausiah. Tinggal satu masjid. Syekh ini masjid ini pangkalan resminya kaum Tijaniyah. Ini ada Syekh rekodnya mereka ini. Nah, dari sana tausiah seperti itu aja. Baik. Nah, ini bainal bank tausiah. Setelah ini ada Syekh dari tauhid mau tausiah bicara sebentar gimana? Tidak. Diinginkan. Selesai maghrib tausiah Syekh. Di hadapan jamaahnya Syekh Harekat ini. Sampai beliau Syekh Harekat ini. Dan menyatakan kalau Rasul ilmiah. Ayatnya demikian. Bisa demikian masalah akidah. Nah, pangkalan Sufiyah. Masalah akidah. Ini Syekh Harekatnya ini. Jelaskan yang sikapkan pemahaman kafir ala Sufiyah. Tapi secara umum, kalau Rasul. Yang ini langsung interupsi. Kamu salah, kamu begini. Saya mengatakan, benar. Saya tak bicara, nanti tanya dakwah. Apa lagi sih? Apa lagi jawabnya? Sini. Saya tak ngomong, nanti teruskan. Saya bicara, kalau Rasul. Langsung ngomongin, salah itu. Syekh Fulan mengatakan begini. Tidak ada, Allah yang tarik, tenang. Allah mengatakan demikian. Kalau terus ayat hadis. Yang ini salah itu. Syekh ini mengatakan demikian. Ini Syekh Harekatnya dia sendiri. Itu di forum. Siapa yang menyaksikan apa? Jamaah muslimin mana? Kalau Rasul. Syekhnya ini. Kan begitu saja. Jika dengan dua syekh besar lagi begitu. Hanya langsung mengatakan Allah ada kalam Syekh. Kalamnya orang ini benar ini. Ini ngawur. Terus begitu. Selesai Isya. Begitu Isya, adzan, qamat. Dari masjid sampai imam. Syekh Islam disuruh masuk imam. Ayo Syekh, mana imam yang tadi Syekh Harekat tadi? Wallahi baradu ya Syekh. Jadi usir sama jamaahnya Syekh. Usir. Ayo. Kenapa? Karena tadi Syekh dengan penuh ketenangan, tidak emosi, ekspresinya tenang. Itu namanya halim. Tapi ilmiah. Yang ini ngamuk to'ai sini.
marah-marah, perlawanan emosinya meluap-luap dan segala macamnya. Tenang, kalau Allah, kalau Rasul, kalau Allah, kalau Rasul. Itu namanya halim. Yang mana adalah yang memandang kaum muslimin di masyarakat. Itu namanya ilmun dakwah. Barakallah. Ilmun dakwah. Barakallah itu. Ada yang pernah mengalami seperti itu? Apa? Belum pernah ya? Masya Allah. Saya pernah mengalami. Waktu ditanya. Saya cuma sekali ke Bali. Sekali itu juga digitukan sama mereka. Di umum. Ini tausiah tak ada khusus. Muhawarah tak ada khusus. Itu umum. Saya lupa kemudian selama maksudnya. Bukan di akunnya terbakar. Ya lumayan kecil. Ada moderator. Saya bicara. Saya hanya menyampaikan ketika itu terkait dengan permasalahan hikmah penciptaan jin dan manusia. Masalah itu. Nah diumumkan. Ini yang datang ini dari Sayyid Persih, pimpinan Pondok Pesantren Al-Mu'minah dan segala macam. Karena di sini ada Prosofi yang mimpin bukan saya. Yang mimpin Bayina kakak saya sendiri bukan saya. Gimana lagi? Sampaikan gitu. Amat sampaikan. Terus masalah apa? Sudah selesai. Tidak jawab. Silakan yang mau tanya. Sebenarnya pertanyaan pertama dibagi sekian termin. Termin pertama pertanyaan aja gitu. Berdiri pada sebelah kiri. Berdiri. Langsung tanya logis saya begini. Di sini juga. Langsung di sini. Ekspresinya marah, mukanya merah merona. Ngamuk dengan bahasa yang tinggi. Saya luar masalah apa yang tanya sama saya santai aja diam. Iya. Iya. Karena diam aja. Enggak saya namanya enggak saya lawan dengan marah gitu. Sudah selesai gitu. Apa kan? Ketika itu masalah apa ya lupa saya lontar. Coba saya. Oh iya, masalah terkait apa namanya memulai taklim. Saya nanyakan, kenapa Ustaz tadi ketika memulai taklim tidak menyampaikan salam? Awal taklim kok nggak mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Kan gitu ya? Kok langsung alhamdulillah? Ketika itu jawaban saya, pengetahuan saya. Justru yang sunnah itu adalah ketika memulai taklim dengan membaca alhamdulillah. Salam itu ketika bertemu. Walaupun saya katakan walaupun ada sebagian ulama kita masyarakat kita ketika taklim sudah memulai dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga tidak ada masalah. Artinya tidak perlu dipermasalahkan panjang lebar kalau kita marah-marah seperti itu. Saya dibikin santai dingin gitu ya kan. Dan bukan apa namanya mau ke segala macam. Siapa jadi kami jadi apa namanya masih anak diam kalau itu selesai kan. Jadi kalau di luar saya didatangi oleh orang tua. Siapa tangan saya? Terima kasih banyak. Saya tahu sama masih muda, sudah memangku pondok pesantren. Panas. Gitu Pak ya? Terima kasih Pak. Iya, cuman alangkah baiknya tadi kalau salam dulu. Iya, terima kasih banyak Pak segera terakhir atas masukannya. Kata Ikhwan Pak, tadi yang di bagian soft depan antum, ini mejanya antum, di depan antum, ini tokoh-tokoh mereka semua. Nah, ternyata orang sufi ya sufi. Ikhwan Islam tidak sudah bilang sama saya, itu tokoh-tokoh mereka semua. Itu tokoh-tokoh mereka semua. Akhir katanya. Karena tinggal, acara lahir pulang. Lama saya tanya kan ini apa yang kemarin ngamuk-ngamuk itu di mana?
Gak ada masalah, Ustaz. Malah minta maaf tapi kita orang kemarin katanya. Oh gitu ya, alhamdulillah. Minta maaf. Kenapa? Dia merasa kenapa bersalah dengan sendirinya gitu. Kalau tahu orang namanya berdiri, marah-marah, emosi, luding-luding begini. Tapi tanggapannya santai gitu. Sehingga masyarakat memandang kita itu dengan simpati, memandang dia dengan berasa. Namanya ilmu kita, muhim kita. Sebenarnya kita masih orang kaya. Nah, kalau antum ya dengan dunia antum lah ya, terkait dengan keseharian antum, muamalah dengan masyarakat secara umum dan segala macamnya. Itu kasih ilmu, sikap yang betul-betul ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya SAW. Itu adalah ilmu. Sederhana ya, dengan contoh-contoh dari bahan Musa. Perannya yang kedua yang disebutkan dalam riwayat ini adalah al-ana. Al-ana sama dengan ta'anni. Itu yang disebut dengan at-tu'adah tadi itu. Tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, tidak serampangan di dalam semua urusan. Semuanya dengan pertimbangan yang matang, dipikir masak-masak, dilihat mana masalah, mana masalah. Perusahaan itu ada. Dalam semua hal, terutama para pun dalam perkara-perkara agama, dalam perkara-perkara agama, perkara ini, harus ada. Dan ini sangat-sangat dibutuhkan, terutama terkait dengan dakwah. Dalam kalangan di dalam kata dakwah para hukum terkhusus orang dai Allah membutuhkan yang namanya perkataan ini, walaupun tidak khusus dalam dakwah dalam semua urusan dalam dakwah muhim perkataan ini sesuatu sekarang perkataan ini waktu ada dalam semua urusan sekarang ataupun prakteknya ya banyak gambarannya ya para kawan itu. Kalau dalam perkara dalam kanda dakwah ila Allah itu ini banyak ditunjukkan ketika salah seorang di antara kita harus menentukan sebuah motif, menentukan sebuah sikap terkait dengan sebuah pemahaman, sikap terkait dengan sosok profil seseorang, sikap terkait dengan sebuah komunitas, sebuah kelompok, sebuah manhaj. Itu antum harus betul-betul tahan untuk menyatakan hak harus tahan, untuk menyatakan batil harus tahan. Ini pemahaman yang sesat harus taani. Pemahaman yang benar harus taani. Ini orang baik harus taani. Ini orang buruk harus taani. Dan ketika menentukan sebuah motif namanya harus taani dan benar. Untuk bisa mendapatkan sikap taani dalam perkara motif, yang pertama harus memahami persoalan dengan komplit. Bahasanya para ulama tasawwur al-mas'alah. Ada tasawwur kamil di masalah. Ada gambaran lengkap untuk sebuah masalah. Entah masalah, entah tentang orang, entah tentang sebuah pemahaman, entah tentang sebuah kelompok, sebuah komunitas, manhaj dan segala macamnya harus kamu tahu apa gambarannya. Setelah itu ada pengkajian syar'inya. Berarti ada ilmu. Kamu harus tahu ilmunya secara syar'inya. Bagaimana qala Allah, bagaimana qala Rasul, bagaimana qala salaf, bagaimana qaulnya para ulama tentang hal tersebut. Ilmunya. Harus setelah ada ilmunya ada yang namanya mauqif. Harus kamu ngerti ini hak, ini batil. Ini yang benar, ini yang salah. Ini yang menyimpang, ini yang lurus. Sederhana.
Itu terkait dengan prinsipnya antum. Ada tahapan yang kedua ialah ketika disampaikan kepada orang lain. Saya kan pribadi, antum ngerti hak aku. Sekarang berkau itu perkara batil. Fase berikutnya, tahapan berikutnya, apakah mungkin kamu sampaikan kepada orang lain? Saya tanya, apakah mungkin kamu sampaikan kepada orang lain? Pahami lagi. Pertimbangan i'tidal masalih wal mafasid. Mempertimbangkan maslahat dan madarat. Terus panjang mikirnya itu. Mungkin enggak ya pemahaman besar seperti ini saya memperingatkan kaum muslimin saya ini. Mungkin enggak ya pemahaman seperti ini yang menyebar di kalangan kaum muslimin saya terangkan dengan gamblang jelas belak-belakan di tengah masyarakat umum. Mungkin enggak ya tokoh satu ini yang saya yakini sebagai ahli batil, orang yang menyimpang, orang yang sesat, saya bongkar aibnya di depan sekian banyak orang. Mungkin enggak ya? Maslahat enggak ya? Itu namanya ta'anni. Itu namanya ta'anni. Ada qawaidnya, ada bawabitnya, kaidah-kaidahnya, ketentuan-ketentuannya. Kapan boleh, kapan tidak. Itu asal para ulama. Itu namanya apa? Namanya ta'anni. Ketika antum memandang tidak mungkin dibicarakan, jangan dibicarakan. Ketika tidak membicarakannya, itu namanya ta'anni. Sikap yang tepat. Tapi ketika antum pandang sudah terpenuhi semua kemaslahatan yang ada, qarinah indikasi yang menunjukkan sangat besar kemanfaatannya kalau kamu sebutkan langsung secara ilmiah, itu namanya ta'anni. Sudah berpikir panjang sebelumnya. Barakallah. Sebenarnya itu di antara sumber ta'anni terkait dengan babul mauqif di antaranya. Panjang mikirnya. Jadi nggak serampangan. Belum juga mengerti apakah permasalahannya. Langsung der. Itu namanya asyadat. Terburu-buru, tergesa-gesa, serampangan. Semua harus dengan ta'anni. Ini semua harus dengan ilmu. Itulah yang namanya ta'anni. Al-ta'anni fil umur kulliha, dalam semua hal. Tadi saya katakan dan semua urusan terkait dengan ketika kamu di tengah-tengah keluarga. Ta'anni itu penting. Jika istri kamu sudah mulai balelo, sudah mulai nusyuz dan segala macamnya, layak dilepas apakah tidak? Ta'anni. Jangan ngomong aja. Terakhir. Gampang ngomong kayak gitu ya Pak. Harus ta'anni terlebih dahulu. Pikir masak-masak. Apa kasusnya? Apa masalahnya? Apa problemnya? Dalam rumah tangga, belum lagi ngurusi masalah anak, belum lagi ngurusi dalam semua hal. Itu harus ta'anni. Barakallahu fiik. Dan yang terutama dalam perkara dakwah, dalam babul mauqif, ketika menentukan sebuah sikap, kita harus betul-betul ta'anni. Jangan buru-buru, jangan serampangan, jangan tertipu. Ada mungkin. Sebentar. Apalagi terhadap menfonis. Panjang urusan itu. Panjang urusannya. Para ulama-ulama, para masyayikh itu adalah seperti ini ya, betul-betul muta'anni juga. Sangat ta'anni sesuatu yang tidak tergambar di benak kita. Mau contoh? Ya, mau ya. Kita senang contoh ya? Yes, contoh. Masya Allah. Saya kenalkan orang itu yang kita pastikan langsung. Ketika muncul fitnahnya Abul Hasan Al-Ma'rifi di Yaman, ketemu dengan Syekh Mukhrijin Hadi rahimahullah. Kalau yang saya saksikan dari mulai awal sampai hatam, dari mulai prosesnya para masyayikh di Yaman ngurusi dia sampai hatam, semua sepakat difonis ikhwani hizbi. Saat sekarang ketika itu
Itu masalah hukum ternyata. Sebelum Masyayikhul Yaman berbicara tentang Abul Hasan, 5 sampai 6 tahun ke belakang sebelumnya, Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa syafa sudah menasihati dia sirran, sembunyi-sembunyi, tentang pemahaman dia yang menyimpang manhajnya, terutama bukunya dia As-Sirajul Wahhaj. Ini sebab kemarin beredar luas kalangan salafi dan bahkan dikajikan di halaqah-halaqahnya salafi. Awalnya buku Haya ya, banyak buku banyak penyimpangannya. Alhamdulillah saya nggak sempat beli dan nggak pengen beli kemarin. Saya rugi juga nggak beli. Kalau mas saya bantah, mana yang dibantah juga nggak tahu. Terus saya pulang ke Indonesia, kakak saya sudah punya itu, lumayan. Itu buku Haya, Sirajul Wahhaj karetnya. 5-6 tahun sebelum rame Yaman itu, Syekh masih ada murasalah, kirim surat, telepon, terus gitu. Selama 6 tahun. 6 tahun. Kenapa ya Pak? Sangat luar biasa itu. 6 tahun. Begitu dia semakin lama semakin parah, semakin lama semakin kacau, bahkan semakin berani menentang para ulama, berani menentang para masyayikh, berani terang-terangan menyampaikan pemahaman bid'ahnya. Mulai sih dengan terang-terangan juga nasihatnya itu. Halaqah per halaqah, satu makalah, keluar, dibantah. Satu pemahaman, terangkan, terus. Masyayikhul Yaman juga bicara terus begitu, ilmiah, Syekh Rusal terus semuanya bicara. Ada belajar mau tobat, dirangkul lagi sama Syekh Rabi, diupayakan supaya dia tobat kepada Allah. Usul lagi, lepas lagi, ya Allah dengan kata lagi terus begitu. Ada tobat itu. Ketika seluruh Masyayikhul Yaman itu tahun ya Pak. Saya menghitung, saya katakan kurang lebih 5 tahun. Awal proses sampai akhir. Ketika Masyayikhul Yaman sudah semuanya sepakat, hiji ikhwan, Syekh Rabi masih belum. Terus ternyata sudah nggak mungkin dipertahankan lagi. Terakhir beliau keluarkan satu kitab khusus tentang Abul Hasan At-Tankil 5 fi rijal Abul Hasan min al-Atafil. Ini yang saya tadi tak bawa pulang ke rumah. Langsung merujuk keok. Bisa tuh bayangkan 6 tahun. Itu namanya apa ya? Itu namanya ta'anni yang luar biasa. Sebagian pihak yang nggak tahu permasalahan, lagi-lagi Robi bin Haji, sedikit-sedikit Robi bin Haji. Ini Robi bin Haji lagi. Kita tahu ya, sudah 6 tahun sebelumnya sih, yang beritahu masalah ini. 6 tahun, bayangannya Syekh Rabi mutasarri', musta'jil, orang yang tergesa-gesa, yang terburu-buru, yang serampangan. 6 tahun serampangan. Masyayikhul Yaman tahun jamblang semuanya urusan. Banyak salah. Saya menunjukkan bagaimana Masyayikhul Yaman seperti ini sangat semangat, sangat mempertimbangkan maslahat dan mudarat, sangat ta'an. Jangan bayangkan kita gitu deh. Ya apa langsung. Siapa ya? Ada orang ikhwan. Barakallahu fikum, ketahuan loh perjualan di kalangan halaqahnya hizbiyyin, kan gitu ya. Loh ini kan akhuna fillah, jualan di halaqah hizbiyyin. Jualan saja enggak? Oh enggak. Dia ada yang lihat langsung ikut hadir dalam taklimnya hizbiyyin plus jualan. Langsung dibantai. Ya Pak ya. Hati-hati kamu dari si fulan. Jadi sudah mulai gak beres itu. Sudah seperti mereka hizbiyyin. Lalu datang di halaqahnya hizbiyyin. Dodolan pisan. Dunia hasanah, akhirat hasanah. Jadi maunya begitu. Padahal
perkara yang menyimpang, langsung Tuhan. Dianya salah. Tapi harus kamu ingat, cara kamu dalam mensikapi dia pun juga salah. Kenapa? Dikarenakan kau belum melalui proses ta'anni. Langsung kamu hantam dia. Itu namanya istihjal. Namanya apa? Istihjal. Buru-buru serang-serang. Nasihatnya mana? Tausiahnya mana kepada dia secara sembunyi-sembunyi. Terus begitu kasih masukan. Cara apa itu? Iqamah berhujjahnya mana? Cara apa itu? Itu kalau kita orang nggak tahu kelamaan, kalau tahu kelamaan lagi sebulan kurang sudah apa orang itu? Allah, nah, dia nggak mesti harus tahu sih. Sesuai dengan kondisi dia tadi. Kalau sudah menunjukkan penentangan, ingat penentangan yang luar biasa. Tapi yang kita garis apa sih di sini para ulama? Bagaimana sikapnya para ulama, sikapnya para masyayikh, terbuka dakwah ila Allah, terutama dalam mensikapi perilaku seseorang yang mulai menyimpang, itu kesanatan. Ketika mereka bicara itu ilmiah berbobot. Sekali bicara luzum orang ada. Itu sekali ucapannya proses. Sudah keluar aku. Ibarat itu orang sudah diupayakan pegangi kuat-kuat jangan sampai terjun di jurang yang dalam itu. Oh, ternyata kok dipegangi, dikembilingi saya itu. Saya terjun di batu, saya dikembilingi itu. Dicicit sokot tangannya saya tadi akhirnya lepas. Begitu lepas, belum gimana? Semua orang akhirnya. Intinya barakallahu fikum, kemudian kita mengulangi lagi proses dari awal. Tidak, yang sudah ada ya sudah ada barakallahu fikum. Tapi yang dimaukan dalam kedepannya nanti kita harus memiliki sifat yang seperti ini: al-hilmu wal-ana, al-hilm wal-ta'anni. Dan ingat, tidak khusus dalam perkara dakwah, dalam semua urusan yang saya contohkan berkaitan dengan dakwah, dikarenakan makamnya kita sekarang makom dakwah. Barakallahu fikum. Allahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Bagaimana dengan sikap atau tindakan FPI yang sering demo dan merusak fasilitas mereka? Nah ini ya Allah musta'an. Qaidahnya, antum nak kasih qaidah ini di dalam bab ingkarul munkar. Mereka ini kan gerakan ingkarul munkar, ya, mengingkari kemungkaran. Qaidahnya, ingkarul munkar itu ada 4 tingkatan. Itu namanya ilmiah dulu, supaya jangan tergesa-gesa menghukumi orang gitu. Ilmiah disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab A'lamul Muwaqqi'in. Ingkarul munkar darajat, mengingkari kemungkaran. Yang pertama, engkau ingkari kemungkaran tersebut dan hilang kemungkaran tadi. Kamu ingkari, hilang. Tidak ada kemauan gitu. Maka wajib bagi Anda untuk ingkar munkar ketika itu. Kenapa? Kamu ingkari, hilang kemungkaran tadi. Yang kedua, kamu ingkari kemungkaran tersebut, kemudian kemungkaran tadi berkurang banyak, walaupun tidak hilang total, banyak berkurang, banyak hilang. Ini pun juga wajib bagi Anda untuk ingkar munkar, karena sangat besar kemaslahatan.
Ada lagi yang ketiga, engkau mengingkari sebuah kemungkaran, tetapi menimbulkan kemungkaran lain yang sepadan. Kamu mengingkari kemungkaran A, kamu ingkari, ternyata dampaknya memunculkan kemungkaran B yang sepadan dengan A tadi. Kayak apa? Gimana kan ya? Kayak apa? Tuhan itu ya. Nah, buka, tutup, bolongan, tutup yang ini, keluar yang ini, tutup yang ini, keluar yang ini, dengan padan. Para pelaku. Yang ini kita sebut lagi maudiul ijtihad, tempat ijtihadnya para ulama. Harus dipikir masak-masak, ingkari tidak. Itu ulama yang menentukan itu. Kenapa? Dikarenakan maslahat maslahat seimbang. Yang keempat, engkau ingkari kemungkaran tadi, tetapi menyebabkan munculnya kemungkaran yang lebih besar daripada itu. Yang ini haram bagi kamu untuk ingkar mungkar. Haram. Kenapa haram? Karena berakibat munculnya kemungkaran lain yang besar lagi. Ada pun terkait dengan cara pengingkaran, 3, dengan tangan, namaku, dengan lisan, namamu dengan hati. Jadi kan menunjukkan harus ta'anni dan mungkar. Sekarang aku melihat bagaimana fenomenanya mereka ini di masyarakat. Ingkar mungkar yang mereka lakukan membuat hilang kemungkaran tadi atau kesenangan besar, memunculkan marah bahaya, madarat, mafsadah itu besar. Yang mana? Hilang atau semakin parah? Maka apa ya? Yakin itu yang real, itu yang nyata. Maka begitu ya. Berarti hukumnya gimana? Hah? Maka hukumnya tidak boleh. Kalau di lapangan sana kondisi realnya ternyata ingkar mungkar yang mereka lakukan berarti muncul kemungkaran lain yang besar. Pada waktu itu maka tidak diperbolehkan ingkar mungkar seperti itu. Maka tindakan mereka dinyatakan haram, tindakan yang menyelisihi bimbingan Islam terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar. Jangan mengatakan disalahkan orang yang ingkar mungkar. Bukan salah ingkar mungkarnya, tapi yang salah caranya kamu ingkar mungkar itu tidak ta'anni. Langsung main grebek, kaki malam seperti itu. Jangan bukan teman-teman yang ada. Marahnya ini para orang-orang malam hari ini, selama malam ini, reaksinya luar biasa keras. Bukan semakin hilang, semakin bagus, semakin mewah, semakin luar biasa. Ya, baik. Menunjukkan para rasul tindakan mungkar yang mereka lakukan tidak dibenarkan dalam syariat. Ketimbang dengan 4 perkara ini. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala, wallahu taala al-mushawwab. Mudah-mudahan antum memahaminya dengan baik dan diharapkan yang membaca riwayat ini kita kemudian menjadi orang muslim yang betul-betul halim, penyabar, memaafkan banyak orang dengan kaidah sebenarnya. Jadi orang bersikap tani, sikap yang tenang, sikap tidak terburu-buru dan serampangan dalam semua hal yang ada, semua dengan perhitungan yang matang, dengan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi lahu subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.